Militer Rusia saat ini dilaporkan tengah mengirim drone pengintai ke wilayah udara Ukraina. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang lokasi musuh. Setelah itu Rusia berencana menggempur Ukraina dengan sistem roket multi peluncuran badai. Informasi ini diungkapkan dalam sebuah video yang dirilis oleh pejabat Rusia. Pasukan Moskow menggunakan pesawat pengintai Orlan 10 untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaan musuh. Kemudian mereka akan memindahkan baterai sistem roket peluncur badai ke arah target. Sistem roket peluncur badai adalah sebutan untuk senjata Hurricane MLRS. Baterai Hurricane MLRS menerima koordinat posisi benteng yang ditemukan dari Angkatan Bersenjata Ukraina dari operator UAV Orlan 10, kendaraan udara tak berawak, kata Kemenhan Rusia 31 Mei 2022. Setelah menembakkan roket ke sasaran, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan musuh, dikutip dari Newsweek. Serangan itu menghancurkan kendaraan lapis baja, tenaga kerja, dan artileri unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan itu, kendaraan lapis baja, tenaga kerja, dan artileri unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Katanya, operasi militer khusus Rusia di Ukraina masuki hari ke-99. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan, total kerugian tempur pasukan Rusia mencapai sekitar 30.700 personel. Militer Ukraina juga mengklaim bahwa Rusia telah kehilangan 1.361 tank, 3.343 kendaraan tempur lapis baja, kemudian 207 sistem peluncuran roket ganda, 94 sistem anti pesawat, 208 pesawat tempur, dan lain-lain. Rusia luncurkan roket badai untuk gempur Ukraina, mampu hancurkan kendaraan lapis baja. Militer Rusia saat ini dilaporkan tengah mengirim drone pengintai ke wilayah udara Ukraina. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang lokasi musuh. Setelah itu, Rusia berencana menggempur Ukraina dengan sistem roket multi peluncuran badai. Informasi ini diungkapkan dalam sebuah video yang dirilis oleh pejabat Rusia. Pasukan Moskow menggunakan pesawat pengintai Orlan 10 untuk mengumpulkan informasi tentang keberadaan musuh. Kemudian mereka akan memindahkan baterai sistem roket peluncur badai ke arah target. Sistem roket peluncur badai adalah sebutan untuk senjata Hurricane MLRS. Baterai Hurricane MLRS menerima koordinat posisi benteng yang ditemukan dari Angkatan Bersenjata Ukraina dari operator UAV Orlan 10, kendaraan udara tak berawak, kata Kemenhan Rusia 31 Mei 2022. Setelah menembakkan roket ke sasaran, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil menghancurkan musuh. Dikutip dari Newsweek, serangan itu menghancurkan kendaraan lapis baja, tenaga kerja, dan artileri unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan itu, kendaraan lapis baja, tenaga kerja, dan artileri unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan, katanya. Pada Kamis 2 Juni hari ini, operasi militer khusus Rusia di Ukraina memasuki hari ke-99. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan total kerugian tempur pasukan Rusia mencapai sekitar 30.700 personel. Militer Ukraina juga mengklaim bahwa Rusia telah kehilangan 1.361 tank, 3.343 kendaraan tempur lapis baja, kemudian 207 sistem peluncuran roket ganda, 94 sistem anti pesawat, 208 pesawat tempur, dan lain-lain. Kota Kiev kembali diguncang sejumlah ledakan pada Minggu 5 Juni pagi waktu setempat. Ini adalah serangan pertama yang melanda ibu kota Ukraina, itu setelah sempat menikmati suasana tenang selama beberapa pekan. Beberapa ledakan terjadi di distrik Darnetsky dan Dniprovsky di ibu kota. Ungkap wali kota Kiev, Vitali Klitschko, di aplikasi pesan Telegram. Menurut dia, aparat berwenang sudah berada di lokasi kejadian untuk menangani situasi. Saksi mata Reuters menyaksikan asap di Kiev yang membubung cukup lama pasca ledakan. Setidaknya 1 orang dirawat di rumah sakit akibat insiden itu. Namun kata Klitschko, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan sampai sejauh ini. Sementara itu, wali kota Brovary, sebuah kota yang berjarak sekitar 20 km dari pusat Kiev, mendesak warganya agar tetap berada di dalam rumah mereka. Surat itu menyusul laporan tentang bau jelaga yang berasal dari asap. Meskipun serangan Rusia terus berlanjut di Ukraina dan bahkan kehancuran makin meluas, kehidupan di kota Kiev dan sekitarnya relatif normal selama beberapa pekan terakhir. Itu lantaran pasukan Rusia memutuskan untuk mengalihkan fokus operasi militernya dari Kiev ke bagian timur dan selatan Ukraina. Sirine peringatan serangan udara secara teratur memang kerap berbunyi di Kiev, akan tetapi tidak ada serangan besar yang terjadi di kota itu dalam beberapa minggu ini. Rusia mulai meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari, setelah Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk meminta bantuan untuk membela diri dari provokasi pasukan Kiev. DPR dan LPR adalah 2 wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina. Rusia mengklaim tujuan dari operasi khusus itu adalah untuk demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan operasi itu juga untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun terakhir. Sejumlah ledakan mengguncang Kiev, ibu kota dari Ukraina, pada Minggu pagi waktu setempat 5 Juni 2022. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Kiev, Vitaly Klitschko, melalui aplikasi Telegram. Ledakan terdengar di distrik Donetsk dan Dnipropetrovsk. Tulis Klitschko, dikutip dari Independen. Petugas sudah berada di lokasi kejadian, informasi lebih lanjut akan disampaikan di waktu mendatang, sambungnya. Seorang saksi mata mengaku melihat asap mengepul dari arah Kiev usai ledakan. Sementara jurnalis bernama Nika Melkozerova melaporkan bahwa Kiev sedang diserang artileri. Dan setidaknya ada 5 ledakan yang terdengar di area sekitar ibu kota. Sudah cukup lama sejak terakhir kalinya saya melihat asap dari balik jendela, tulis Melkozerova via Twitter. Peristiwa ini terjadi 1 hari usai pasukan Ukraina mengklaim telah berhasil merebut kembali sebagian wilayah kota Severodonetsk dari tangan Rusia. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan di waktu bersamaan, Moskow justru mengklaim bahwa pihaknya telah mengalami kemajuan di kota tersebut. Wali kota Severodonetsk, Oleksandr Stryuk, mengatakan bahwa pertempuran darat terus berlangsung sepanjang Sabtu kemarin. Pasukan Ukraina dan Rusia disebutnya sama-sama menggunakan artileri. Situasinya tegang dan kompleks, ungkapnya kepada sebuah saluran televisi. Militer kami berusaha semaksimal mungkin dalam menghalau musuh dari kota ini, lanjut Stryuk. Setelah gagal merebut ibu kota Kiev, Rusia mengalihkan perhatian mereka ke Donbas di Ukraina bagian timur. Dalam beberapa hari terakhir, serangan Rusia difokuskan dalam upaya merebut Severodonetsk, kota dengan populasi sekitar 100.000 sebelum invasi. Ledakan hebat di ibu kota Ukraina, ini kata wali kota Kiev. Beberapa ledakan hebat meletus di Kiev, ibu kota Ukraina hari ini Minggu 5 Juni 2022. Wali kota Kiev Vitaly Klitschko mengumumkan kabar ledakan hebat ini di Telegram. Sebagaimana dikutip dari kantor berita Ukraina, Ukrinform melaporkan wali kota Kiev mengabarkan ledakan hebat di 2 distrik. Beberapa ledakan di distrik Donetsk dan Dnipropetrovsk di ibu kota lainnya sudah bekerja di tempat, tulis wali kota. Wali kota Kiev berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut nanti. Sementara itu, kabar terbaru dari perang Rusia dan Ukraina yang sudah memasuki lebih dari 100 hari, yakni Rusia telah meluncurkan serangan rudal di Kramatorsk. Outlet berita yang sama mengabarkan serangan itu terjadi pada malam hari. Agresor Rusia meluncurkan serangan rudal ke Kramatorsk di wilayah Donetsk. Menurut data awal, tidak ada korban, tulis Ukrinform. Ukrinform melaporkan kabar tersebut diumumkan di Facebook oleh wali kota Oleksandr Honskarenko. Serangan rudal udara malam di Kramatorsk, mereka membebaskan kami dari industri, tulis wali kota. Dia menambahkan bahwa menurut informasi awal tidak ada korban jiwa, tetapi 2 perusahaan kota rusak parah. Sekadar diketahui, pada akhir Mei Kramatorsk dan kota-kota sekitarnya dibiarkan tanpa listrik karena kerusakan pada saluran listrik tegangan tinggi akibat perang Rusia-Ukraina.